Halo sahabat Kompas.com, kita balik lagi Sporty untuk preview match China versus Indonesia yang akan dimainkan di Qingdao di China pada hari Selasa tanggal 15 Oktober nanti. Masih sama kayak video sebelum ini, saya masih sama Kang Eris dan Sam, kedua jurnalis hebat dari Kompas.com. Kang Eris dan Sam, pertandingan melawan China mungkin adalah kans besar kita ya untuk mendapatkan kemenangan di kualifikasi Piala Dunia ronde 3 ini. Tapi bertandang apakah bisa Kang Eris? Ya, apapun kesempatan ada ya Mas ya, peluang itu akan ada gitu. Harapannya betul tadi seperti Mas Firji sampaikan bahwa mudah-mudahan di sana kita bisa bukan hanya mencuri poin ya, tapi juga bisa meraih kemenangan. Tapi tetap memang China juga bukan lawan yang mudah ya Mas ya. Ya, Di peringkat FIFA pun China itu ke 91 Mas. Ke 90 ya. 91 peringkat FIFA ya. Jadi kita di 129 itu untuk tolak ukur tentang peringkat FIFA. Jadi meskipun sekarang di klasemen ya, kita lebih baik ya. Kita di klasemen lebih baik, kita mengisi di peringkat yang kelima ya dengan 3 poin hasil dari 3 kali imbang. Hmm. Kita imbang lawan Arab, kemudian imbang lawan Australia, hingga yang terakhir kita imbang lawan Bahrain. Sementara Cina laga terakhir kalah ya oleh Australia Mas 3-1. 3-1 ya. 3-1. Kalau melihat tren mungkin kita ada peluang, ada kesempatan untuk bisa setidaknya juga untuk tidak kalah atau bisa mendapatkan poin Mas di laga di tandang nanti ke China gitu. Ya. Untuk mendapat kemenangan pasti harus berjuang keras lagi Mas ya. Kita harus berjuang keras lagi, bersiap lebih baik lagi, teknis non teknis kita siapkan gitu. Peluang akan ada, tapi tetap kita harus waspada dengan China ini meskipun dia di bawah kita dari klasemen, kita tetap waspada karena dari head to head kalau tidak salah kita masih kalah jauh Mas ya dengan China ini Oh iya, dengan dari pertemuan China. ya gitu. Jadi tetap waspada, dalam arti optimis pun harus ya karena kita mudah-mudahan mendapat kepercayaan diri yang lebih baik karena bisa mencuri poin di kandang lawan di Bahrain meskipun ada drama terjadi di ujung Hmm. laga. Eh, jadi peluang ada dan tetap waspada aja gitu Mas untuk laga lawan China nanti gitu. Oke, yang menarik memang dari ketiga grup di ronde kualifikasi putaran ketiga ini, China adalah tim pertama yang angka kebobolannya mencapai 2 digit ya. Ketika Ya, mereka kalah 3-1 dari Australia itu, mereka sekarang udah kebobolan 12 dan hanya mencetak 2 gol. Kalau kita lihat di grup A, tim dasar grup A Kirgistan itu dari 3 pertandingan kalah 3-tiganya tapi kebobolan 7 gol. Di grup B Palestine di dasar grup B tapi hanya udah dapat 1 poin dan hanya kebobolan 4 gol. Grup C ini justru yang Indonesia yang kita menduduki peringkat terendah ranking FIFA ketika undian dilakukan, ternyata kita bisa dapat 3 poin, China 0. Sam, ya. China udah menghadapi Jepang, mereka kalah 7, terus habis itu menghadapi Saudi Arabia, mereka kalah 2-1 walau main Betul. lawan 10 pemain. Ya. Di Qingdao, gimana Sam menurut lo laga nanti? Iya, ini salah satu challenge yang di atas kertas kalau kita lihat hasil-hasil belakangan, Cina kayak tim yang paling lemah ya kalau berdasarkan hasil di Iya. 3 laga awal. Kalah telak dari Jepang, kalah dari 10 orang pemain Arab Saudi, kemarin kalah telak lagi dari Australia. Seolah-olah Cina ini lemah ya, dan ini yang harus jadi alarm waspada buat Seolah-olah tapi. seolah-olah, ya betul. Oke. Mereka terbukti unggul lebih dulu waktu lawan Australia dengan serangan balik yang saya Tepat ya. pikir ini jadi salah satu kekuatan Cina juga yang harus diwaspadai dengan serangan balik bola panjang satu sentuhan flick dan akhirnya menghasilkan gol ya. Australia sempat kerepotan dengan cara-cara seperti itu ya yang dilakukan oleh Cina. Jadi Hmm. salah satu kekuatan Cina yang menurut saya harus jadi catatan, harus diwaspadai buat nanti dan terlebih Indonesia posisinya sekarang adalah kita tahu dengan segala drama waktu melawan Bahrain, dengan segala emosi dan kemarahan yang mungkin ada di timnas Indonesia sekarang,
semoga itu bisa dikanalisasi menjadi sebuah energi yang luar biasa ya waktu lawan Ya, Cina, dan semoga energi ini tersalurkan dengan cara yang tepat ya waktu lawan Cina nanti ya, dan ya, jangan sampai ini jadi apa ya, jadi apa, terlalu meremehkan, terlalu jemawa. ya, Tetap harus waspada, mengukur, mengkalkulasi, dan Cina tetap harus menjadi lawan yang harus diwaspadai ya, apalagi dengan perjalanan ke Qingdao yang juga punya jauh. punya tantangan tersendiri ya, Ya, 10 jam lebih, dan mereka punya keunggulan adaptasi, kenal kenal dengan wilayah mereka, dan itu harus jadi perhatian juga buat timnas Indonesia. ya, Dan kemarin Cina main 4-4-2 juga ya. Dan kebetulan Australia main dengan sistem 3 back mirip dengan Indonesia ya. dengan Indonesia ya. Kemarin 3-5-2 Australia ya. Kita Hmm. biasanya menyerang dengan 3-4-3. Ini bisa jadi salah satu celah yang kita bisa agak mengkopi Australia lah dari pendekatan Oh, Australia. Kemarin dia menyerang di sisi-sisi sayapnya, Cina bisa masuk dari situ, dan itu bisa jadi salah satu pembelajaran, salah satu bahan, inilah bahan analisis buat kita nanti untuk ya. mengetahui sisi lemah dan celah-celah yang bisa kita manfaatkan buat lawan Cina ya. Iya, penyerangan dari lini sayap, terus Hmm. kemudian kita kalau lihat match-nya lawan Australia, back tengahnya Australia juga push banget ke depan, Iya, sering banget step out of the defense, yang membuat para pemain Cina akhirnya keteteran, walaupun ya itu tadi disebutkan bahwa mereka sempat mengejutkan. Di sini adalah golnya Goodwin yang jadi sorotan ya, sebenarnya 2 sih, golnya si Craig Goodwin dari jarak iya. jauh dan tandukannya si Lewis Miller itu yang naik tinggi banget melewati, Hmm. barisan pertahanan China. Jadi mungkin keunggulan udara, kita kan juga punya pemain-pemain berkaliber Eropa ya Betul. yang bisa berduel, tinggi dengan para pemain. Salah satu, cara kita untuk mencetak gol. Tapi yang jadi sorotan benar soal laga di Qingdao ya, karena mereka hampir semua pertandingan terakhir mereka beda-beda lokasi nih kalau main di homeland mereka sendiri. Ketika mereka kalah lawan Arab Saudi, mereka main di Dalian. Ketika bermain lawan Thailand di round 2 kualifikasi mereka main di Shenyang, sebelumnya melawan Singapura mereka main di Tianjin. Jadi nggak ada kayak GBK-nya mereka gitu ya, yang di mana mereka sebelumnya lawan Korea Selatan di Shenzhen. Jadi mereka, pindah-pindah home base, tapi kalau dapat pelajaran ya kita, ketika mereka menghadapi Thailand mereka main 1-1, terus menghadapi Singapura mereka menang 4-1, langsung aja ke formasi biar kita nggak lama-lama. Kang Eris dari formasi kemarin, adakah, pemain yang mungkin Kang Eris lihat perlu diganti ataukah mungkin ada pemain dari bench yang, Kang Eris lihat bisa main jadi starter, apakah itu Eliano, apakah itu Rido? Karena ketika dia masuk halftime Rido mainnya bagus, ada nggak Kang? Ya, kalau bicara tentang komposisi pemain ya, kita Mhm, bicara misalnya di lini pertahanan dulu misalnya Mas ya. mmm, Saya kira kalau kenapa di lini pertahanan, saya kira kalau untuk posisi penjaga gawang sepakat lah ya, kita untuk nama Martin udah Paes itu pasti. kayaknya udah jaminan lah ya untuk saat Mhm, ini gitu, karena performanya juga bisa stabil. Di lini pertahanan, saya kira kalau untuk dua nama ini ya, antara Jay Idjas kemudian dengan Silgers, masih layak untuk mengisi starter Mas ya. mhm, Seiring dengan jam terbang dan pengalaman, juga ketenangan mereka menghadapi situasi laga-laga yang sifatnya tensinya tinggi gitu ya, kedua pemain ini. Mungkin posisi yang masih bisa kita cermati adalah kalau misalnya tiga baris sejajar lagi, tiga back ini itu yang semalam ditempati oleh Jordi Amat, ya, kemudian juga diganti oleh Rizky Ridho. Kalau bicara tentang mungkin semalam Sintayong mengganti Jordi Amat dengan Rizky Ridho karena Jordi Amat ini juga belum lama ini kan baru sembuh dari cedera juga Mas ya. oke, iya, Kemudian dia bisa tampil lagi bersama timnas. Kemudian di babak kedua Rizky Ridho yang masuk. Masih tipis-tipis saya kira kemungkinan untuk posisi antara Jordi Amat dan Rizky Ridho ini. ya, Semalam juga Rizky Ridho cukup baik lah ya, bisa menggantikan peran dari Jordi Amat di lini pertahanan gitu. Eh, Antara keduanya saya kira masih layak untuk saling menggantikan Mas di mata saya ini gitu. Jadi nggak masalah posisi itu akan diisi oleh Jordi ataupun oleh Richie Ridho gitu ya. Kemudian bicara yang berikutnya misalnya ke lini tengahnya dan wingbacknya ya. mhm, Saat awal laga kan
lawan Bahrain ini Sandy Walsh ya. Kemudian yang Yes, dia diganti oleh Eliano ya, Eliano, ya. Eliano Nanders gitu. Itu pilihan bijak sih dari Sintayong ya. Dalam arti untuk Eliano dia bisa menjalani debut tapi bukan menjadi starter ya semalam itu ya. Dia masuk sebagai pemain pengganti supaya bisa melihat dulu mungkin atmosfer laga. Kemudian juga saat masuk terbukti lah ya dia bisa beradaptasi dengan oke, nggak ada kesalahan yang benar-benar membahayakan Fatal tadi ya. ya, ya. Jadi apa penampilannya meskipun postur ininya nggak begitu ini ya, nggak begitu tinggi atau besar, cuman secara umpan akurasi dia dan penempatan posisi sih Mas, penempatan posisinya saya lihat semalam juga itu ya Bagus main ya. main di klub luar itu terbukti sih ya, ada ininya ada apa ngaruhnya ke gaya dia main dan segala macamnya gitu. Eh, tapi kalau untuk ini ya, untuk bicara tentang layaknya apakah Sandy Walsh atau Eliano yang masih menjadi starter gitu ya. Saya Hmm. masih ke Sandy Walsh dulu nih Mas ya. Kalau Oh, saya Sandy pribadi ya. gitu ya, masih Sandy dulu. Jadi Hmm. Eliano ini masih oke untuk menggantikan pemain lah. Kalau untuk starter mungkin ya Sandy Walsh Masih belum. gimana pun dia lebih awal merasakan atmosfer bersama timnas Indonesia dan juga merasakan kualifikasi Piala Dunia ini ya. Apalagi dia berangkat dari putaran sebelumnya kan ya. Ya. Dan apa masih layak untuk mengisi posisi starter gitu. Kemudian semalam itu kan ada pergantian satu lagi nih Mas. Ada saat itu Malik Rizaldi diganti oleh Marcelino Ferdinand ya. Malik Ya, Rizaldi diganti oleh Marcelino Ferdinand di situ. betul. Nah, kalau untuk kalau lini tengah Tom Hai kemudian Tom Hai ya sama apa Ipar Janar saya kira itu masih masih Udah masih paten betul ya udah diganti. Tamai itu bisa apa menjaga ritme serangan timnas gitu ya. Aliran-aliran bolanya juga sangat Ya. memanjakan ya gitu. Minim sekali dia salah umpan gitu. Ivar Jenner juga melakukan hal yang sama. Saya kira dua dua sosok ini masih layak untuk starter nanti untuk laga lawan China nanti gitu. Kemudian ke sebelah ke maju ke lini depan gitu ya. Kemudian ada Rafael Struijk dan Ragnar. Hmm. Ya dua nama ini juga masih sih Mas, masih bisa menjadi andalan kita. Terlebih trennya kan sekarang lagi naik nih Mas ya. Dalam arti Ya. performa mereka meningkat gitu seiring dengan gol-gol yang diciptakan gitu. Hmm. Eh, jadi berharapnya saat latihan juga terus bisa menjaga dan terus tidak terjadi apa-apa ya, jangan sampai cedera Hmm. saat latihan dan fisiknya juga terjaga gitu ya. Jadi Ya. untuk ini depan saya kira masih nama Rafael Struijk dan Ragnar ini apa udah sama hanya dengan ini ya Otomatis sampai ya. ya Ivar Jenner itu. Mungkin yang masih kita bisa apa utak-atik atau kita apa pertimbangkan atau perdebatkan ya posisi tadi antara apa pengganti Marcelino Ferdinand apakah Malik Rizaldi gitu ya. Karena saya yakin keputusan Sintayong saat memanggil Malik Rizaldi itu pasti ada alasannya gitu ya. Karena Ya. emang dia secara dribbling juga oke gitu ya. Kita tahu Malik Rizaldi ini saat membela Madura United ya sebelum pindah ke Persebaya itu kan sangat Ya. oke sekali penampilannya ya, terutama saat dia menyisir dari pinggir lapangan, dari sisi lapangan itu sangat oke waktu itu. Kemudian sorry tadi ada yang terlewat di kanan itu apa wingbacknya ada Eliana atau Sandy Walsh, di kiri tetap ya saya kira Odong Calvin ya. Pondong nih masih enggak masih apa Otomatis masih juga oke ya. juga ya masih oke juga untuk di starter ya. Jadi untuk mengisi Ya. starter saat lebih memilih ini sih Mas kalau saya lebih memilih jangan terlalu banyak mengubah komposisi pemain No. saat karena laganya hanya berjarak hari Mas ya. Hanya Ya. berjarak ya kita 10 ke tanggal 15 Oktober belum dimakan oleh tadi betul kata Bung Sen tadi perjalanan ke China-nya gitu ya. Laga Hmm. tandang kita akan mengalami tantangan dari sisi jarak dan segala macamnya wilayah gitu ya. Jadi ya eh, saya pribadi lebih memilih jangan terlalu banyak mengubah komposisi pemain, mungkin satu dua masih oke lah untuk diubah gitu. Satu dua pun tadi yang saya sebutkan itu Ya. antara Marco Salli atau Marcelo Ferdinand atau bisa juga diisi oleh sosok orang lain. Kemudian untuk posisi wingback Sandy Walsh masih layak lah untuk posisi starter juga. Eliano masih oke juga sebagai pengganti. Masih oke sebagai Jadi jangan cadangan. terlalu banyak dirombak karena jarak waktunya nggak begitu panjang juga dan Ya. mudah-mudahan
kondisi fisik timnas saat tiba di China nanti Yang tetap optimal ya. bugar Mas ya, ya optimal, fisik oke gitu. Sehingga kita bisa tampil prima melawan tuan rumah. Gitu Ya, mungkin Mas. betul. Oke, betul banget Kang Eris, itu kondisi fisik sangat penting. Untuk kita akan menghadapi lawan yang sebenarnya sudah 8 pertandingan nggak mencetak clean sheet. Jadi ini seharusnya makanan bagi Rafa dan Ragnar. Sam, singkat aja kalau dari formasi, apakah kita harus lebih ofensif Sam dengan ya misalnya Jordi ganti dengan pemain yang lebih bisa ofensif, Nathan atau Rizky Hmm. atau Malik kita juga ganti dengan Witan atau bagaimana Sam? Iya, kalau aku sih ini ya, lebih ke kalau mau bangun serangan dari belakang kita PR juga kita itu harus lebih bagus, karena dari 3 pertandingan awal kayak Indonesia kesulitan untuk keluar dari pressure lawan ya. Setelah itu kita selalu long ball kita kalah duel, dan second ball-nya kita, untuk menyongsong bola itu kita sering kalah juga. Itu yang Ya, jadi pertanyaan, makanya serangan kita seringkali patah, dan itu yang harus ya, jadi diperbaiki ya, proses pembangunan serangan kita untuk bisa menghasilkan sesuatu yang peluang yang konkret ya. ya. Contohnya seperti di laga pertama lawan Arab Saudi, saya pikir itu potensi yang dimiliki Indonesia ya. Waktu itu kita di awal-awal pertandingan bangun serangan bagus banget, sempat bikin Arab Saudi beberapa kali ketar-ketir juga di akhir babak pertama lawan Arab Saudi. Waktu itu kita juga banyak neken. Itu yang sebenarnya jadi kelebihan Indonesia ketika kita menang duel, pemain kedua siap menyebut bola, itu bisa jadi salah satu transisi yang bagus. Dan kalau seperti tadi Bung Firsi bilang, set piece juga harus betul-betul dimanfaatkan ya. Karena kita Hmm, punya pemain-pemain yang tinggi, pemain-pemain yang bisa menyambut situasi bola mati ya. udah mati ya. Ada Itses di sana, dan kemarin Australia sudah Buktikan ya. memasuki celah itu untuk membuat 1 gol yang membuat mereka memimpin ya waktu itu ya di Mm-mm. pertandingan kemarin, dan akhirnya menang 3-1. Ini yang harus dimanfaatkan Bung Kursi menurut saya ya, bangunan serangan terutama untuk lini tengah agar bisa keluar dari pressure tadi ya. Oke, siap. Thank you, Sam. Kang Eris terakhir prediksi berapa? Kalau dari Kang Eris, kalau dari Sam? Sam dulu deh, Kang Eris Waduh. kayaknya lagi freeze nih dikit. Ya, berapa Sam? Prediksi sih seharusnya kita bisa bisa mengambil poin ya, kembali Oke. mempertahankan laju poin kita, setidaknya 1 poin harus kita Hmm. bawa pulang setidaknya. Tapi Setidaknya kalau 1 poin ya. iya, tapi kita harus incar yang maksimal 3 poin, karena itu akan membuka pintu yang lebih besar kita buat entah itu melaju kemanapun ya, ke peringkat 3 atau 4 atau peringkat 1-2, yang penting eh, pintu kemungkinan itu bisa kita buka dulu lah dengan 1 Ya. kemenangan atau 3 poin hasil sempurna. Tapi 3 setidaknya poin. 1 poin. Skor berapa? Sat- Tadi 3 poin, Wah, sekarang 1 berat. poin. Enggak, setidaknya 1 poin harus kita bawa. Beranilah kita target 1 poin di sana. Oh, Jangan sampai kalah lah. Kalau kalau kemenangan kita harus yakin bisa kemenangan, karena lawan Bahrain kemarin udah terbukti kita punya potensi untuk bisa menang walaupun gagal di menit akhir ya. ya. Itu yang harus kita jadikan landasan kepercayaan diri. Saya pikir ya bisa lah untuk menang dengan Benar. skor tipis di sana. Tipis. Oke, skor tipis. Kang Eris singkat aja, berapa skor Kang Eris menurut Kang Eris prediksinya? Optimis tapi juga realistis ya Mas ya. Jadi Hmm. mudah-mudahan timnas bisa mencuri poin penuh di sana. Prediksi saya bisa menang, mudah-mudahan bisa menang 2-1 lah. Sama kayaknya saya dengan Kang Eris, kita optimis bisa menang apalagi melihat penampilan tim lawan Bahrain. Semoga kejadian-kejadian non teknis dari pertandingan kemarin tidak terlalu banyak mempengaruhi semangat timnas. Tetap semangat Garuda, dan sahabat kompas.com silahkan isi kolom komentar prediksi kalian untuk pertandingan nanti. Sekian dari kami sekarang ini, nantikan live analisis untuk pertandingan China versus Indonesia hari Selasa nanti mulai pukul 18.30 WIB. Terima kasih Sam, terima kasih Kang Eris atas masukan-masukan luar Sama-sama. biasanya. Kita akan Sama. saksikan pertandingan Indonesia berikutnya. Bye.